Pernahkah teman-teman mencari tahu bagaimana cara cloning hadis ya? Ini buat teman-teman yang ingin belajar recovery data pada sebuah drive ya. Misalkan pastilah pada sewaktu-waktu teman-teman pasti mengalami gejala. Kalau saya sering sih ya mendapatkan kasus seperti ini ya. Jadi ada sebuah drive ya. Ini jika teman-teman di BIOS itu drive-nya masih terbaca ya. Contohnya drive ini terbaca dan loadingnya cukup lama dan selalu melakukan fixing ya. Jadi ketika startup itu biasanya ada tulisan fixing state berapa persen. Nah itu jika teman-teman ketika komputer ataupun laptop dinyalakan itu ada tulisan fixing state terus menerus seperti itu, berarti itu data ada tanda-tanda ya begitu ya, tanda-tanda healthy-nya ataupun sentinelnya ataupun sektor-sektor di drive tersebut sudah mulai rusak, terutama jenis HDD ya. Berbeda dengan jenis SSD karena untuk SSD ini beda konsep ya. Saya tidak akan jelaskan panjang lebar, sudah pasti berbeda ya. Itu ada gejala seperti itu ya. Itu sering sekali menemukan kasus hard disk untuk recovery seperti itu ya. Jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi jika teman-teman ingin melakukan recovery, biasanya saya itu akan cloning dulu ke sebuah SSD ataupun hard disk yang masih fresh, yang bisa baru. Jadi yang misalkan ini rusak tetapi masih terbaca di BIOS dan teman-teman tidak bisa booting bahkan masuk ke sistem operasi seperti ini ataupun ke Explorer, itu tidak bisa sama sekali. Kebetulan kemarin juga dapat kasus seperti itu ya. Akhirnya sistem operasinya dan datanya bisa jalan kembali ataupun normal kembali dan masuk ke sistem kembali. Karena saya memindahkan semua data di drive tersebut ke drive baru, tetapi tidak langsung dipindahkan ya drive baru yang pemiliknya, tetapi saya pindahkan dulu ke drive baru yang biasa saya gunakan. Lalu di drive tersebut biasanya saya recovery dulu ya. Nah langkah awal tentu saja biasanya saya tidak langsung recovery melainkan di cloning dulu ya. Nah cloningnya saya tidak menggunakan seperti aplikasi sebelumnya di Macrium, walaupun di Macrium Reflect kita bisa bootable, tetapi saya jarang menggunakan di Macrium, tetapi yang sering saya gunakan di HD Clone yang akan kita bahas. Di sini juga saya sudah siapkan untuk flash disk ya, tidak perlu besar karena kita akan lakukan bootable HD Clone ya. Oke, saya akan jelaskan ke step-stepnya ya. Jadi yang penting teman-teman tahu dulu untuk topologi dari video yang saya bahas. Jadi seperti ini, saya ulangi lagi. Jadi jika teman-teman mengalami laptopnya tidak jalan sama sekali ya, tetapi jika teman-teman kebetulan tahu masuk BIOS-nya ya, di BIOS-nya kok drive-nya terbaca ya, tetapi tidak mau booting ya, itu sebenarnya ada dua faktor sih. Kalau tidak mau booting itu bisa rusak sistem operasinya atau bisa rusak perangkat kerasnya ya. Jadi ada hardware, ada software ya. Tidak selalu hardware-nya rusak, tidak selalu software-nya rusak. Tetapi tanda-tanda untuk hardware-nya ada rusak, terutama di sistem komputerisasi seperti ini ya. Itu kalau teman-teman kebetulan menggunakan Windows ya, itu biasanya ada fixing spec gitu. Jadi setiap mau menyalakan komputer itu ada fixing spec ya. Walaupun kita bisa bypass, itu ada caranya ya. Kalau nggak salah saya pernah bahas ya, tapi tidak akan saya jelaskan lagi di sini. Jadi jika seperti itu tanda-tandanya itu bukan di sistem operasinya yang rusak ya. Kalau ada tanda fixing seperti itu ya, jadi fixing spec. Jadi setiap nyala harus melakukan fixing spec. Itu ada gejala di sektor ya. Oke, jadi topologinya seperti ini ya sekarang biar lebih mudah. Jadi saya asumsikan teman-teman punya drive, misalkan ini sistem ya saya. Ini kebetulan kan nyala ini. Nah kebetulan tidak mau nyala semua kali ya. Padahal blue screen tidak, pokoknya errornya aneh ya, tidak ada petunjuk sama sekali ataupun sering melakukan fixing ya. Itu tandanya drive-nya rusak ya di sistemnya begitu ya. Oke, jadi biasanya saya kalau sudah seperti itu akan cloning dulu ke harddisk yang baru. Nah di harddisk baru yang biasa saya gunakan untuk servis itu, lalu saya recovery dulu datanya. Setelah datanya di recovery, lalu saya pindahkan ke harddisk yang baru dari klien begitu ya kira-kira. Oke, kita akan praktek saja bagaimana cara membuat bootable untuk cloning harddisk. Jadi kita cloningnya tidak nyala seperti ini ya, tidak masuk ke sistem ini. Jadi kita seolah-olah menjalankan bootable seperti kita menjalankan sistem
kali Linux via USB ya. Oke, kita langsung cari saja HD clone. Biasanya saya menggunakan HD clone 3 yang lama. Di sini kita cek dulu. Ini yang versi baru. Ini ya, kita unduh dulu. Sudah versi 6. Ini kita yang gratis. Biasanya, oh ya, kalau teman-teman mau yang pro, ini saya nggak bisa bagiin di sini, bahaya. Kita coba yang free saja. Ini langsung ISO. Ada untuk Linux. Ini kita gunakan install saja. Bentar kok itu ya. Oke, kita download dulu. Kita bootable ya cloningnya. Ini cukup bermanfaat walaupun harddisk target teman-teman tidak rusak ya. Apalagi sehat itu akan lebih cepat ya. Kalau rusak memang proses cloningnya pasti lama. Di sini saya jelaskan sampai ke tahap bootable ataupun ke ini ya, kita next saja. Kita langsung ke bootable-nya nanti lah. Kita running saja karena untuk tutorial kita menjalankan saja dulu. Ini saya hapus karena ini versi install. Oke, ini sudah terbuka. Nah di sini teman-teman kalau mau cloning langsung bisa langsung digunakan, tetapi untuk HD clone saya biasanya di bootable ya. Siapkan juga sebuah flashdisk, tidak perlu besar ya. Ini saya sudah siapkan. Lalu kita di sini ada tool ya. Saya tidak menjelaskan ini semua untuk fungsinya. Ini teman-teman bisa langsung clone di sini, tapi kita akan buat bootable. Nah, teman-teman lihat di kanan bawah ada gambar kunci. Nah, di sini ada menu-menu, saya tidak akan jelaskan semua. Kita langsung pilih yang buat setup. Nah, di sini sudah terdeteksi ya, yang ini. Nah, ini flash disknya sudah terdeteksi. Nah, ini buat menunya biarkan default seperti ini. Scoreboard saya pilih semua saja. Format, teman-teman bisa lakukan format. Di sini kosong, tidak perlu format. Kalau ada flash disknya, ada datanya, tidak perlu format. Nah, ini jika tidak bisa create seperti ini ya buat modenya. Kita ke UEFI dan scoreboard only. Oke, kalau sudah kita create saja. Tunggu proses membuat bootable. Oke, bootable sudah selesai. Kita exit saja. Kita tutup. Yes. Kita cek. Ini sudah ada ya datanya. Selanjutnya ini teman-teman siapkan sebuah harddisk ingin backup. Contohnya ini contoh saja ya. Misalkan saya ingin backup sistem ke harddisk D ini ya. Ini beda harddisk ya. Saya menggunakan 2 harddisk karena saya jarang menggunakan satu harddisk dibagi beberapa partisi karena biasa saya menggunakan single ya. Nah, contohnya ini kita ingin backup data. Anggaplah ini data ke harddisk kosong seperti ini. Ini datanya rusak, ini kan tidak bisa tampil. Jadi teman-teman membuat bootable-nya bisa pinjam dulu ke laptop punya tetangga ataupun ke punya pacar ya untuk membuat bootable-nya seperti ini ya. Karena untuk tahap cloningnya di harddisk yang rusak ya, kita bisa menggunakan di PC sendiri ya, walaupun kita tidak bisa tampil ke sistem operasi seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan reboot dan rekamannya saya akan pindah ke apa ya. Oke, sekarang kita lakukan reboot. Nah, kita restart ya. Kita restart. Untuk laptop biasanya menggunakan Fn. Kalau untuk di PC ada yang F2. Untuk mobile Intel menggunakan F7. Tekan di keyboard F2. Nah, ini sudah masuk sistem BIOS. Kita cari saja yang tulisan boot. Nah, ini kebetulan untuk ASRock. Untuk mobile lainnya sesuaikan. Cari saja yang berhubungan dengan boot ya. Nah, ini defaultnya bootnya saya ini ya. Pastikan ini jika teman-teman lihat flash disknya belum terdeteksi. Nah, di sini belum ada ya. Nah, kalau belum ada kita di keyboard tekan F10 lagi, lalu tekan F2 lagi atau Fn di keyboard ya. F2 untuk laptop biasanya menggunakan Fn. Masuk boot lagi. Nah, di sini teman-teman sekarang sudah ada yang generik ya. Ini berarti USB-nya sudah terbaca ya. Oke, kita akan pindahkan ini ke UEFI. Kita yang boot manager ini kita disable dulu karena kita akan bootable disable kebanyakan. Nah, ini sepertinya ke flash disk. Kalau sudah tekan F10 di keyboard lalu yes, tunggu proses. Oke, sekarang starting Mirai Shimobi. Ini sudah berhasil ya untuk bootable-nya. Oke, tunggu masih proses. Jadi ini kita tidak langsung lakukan di Windows lagi ya karena kita bootable langsung Shimobi. Jadi pastikan teman-teman sudah menyiapkan harddisk baru ya. Jadi sudah nyalok lah intinya gitu. Dengan harddisk yang rusak tapi masih terbaca di BIOS tadi ya. Pokoknya di BIOS drive-nya masih terbaca kira-kira. Oke, sekarang sudah berhasil masuk. Nah, kalau ini teman-teman udah selesai untuk bootable-nya. Nah, kebetulan barusan yang versi free ya, itu ada sedikit kendala di
PC yang ini, tapi yang satu lagi normal. Di sini untuk cloningnya sama saja. Di sini teman-teman bisa menggunakan yang di bagian clone, tergantung versi. Karena untuk HD clone itu banyak versinya. Ini kebetulan saya menggunakan yang versi X3 ya. Ini teman-teman pilih yang smart copy. Slotnya sumber, misalkan harddisk rusaknya, teman-teman pilih saja. Misalkan harddisk rusaknya yang mana. Ini contohnya saya di sistem, atau mungkin teman-teman ingin back cloning sistem operasi. Lalu targetnya pilih harddisk kosong, ini contoh. Nah, kalau sudah teman-teman bisa lakukan start ya. Teman-teman di advanced option cek dulu. Nah, ini untuk petunjuk, pastikan teman-teman misalkan menggunakan pas copy. Di sini checklist. Nah, tips tambahan sedikit saja. Jika teman-teman ingin cloning sistem operasi, misalkan ini sumbernya dari harddisk yang sehat ke targetnya ke harddisk yang crash, ataupun intinya harddisknya masih bagus ya, karena datanya akan terisi otomatis. Pastikan teman-teman memilih verifikasi copy data. Tetapi jika teman-teman ingin memperbaiki recovery harddisk yang rusak dari ini slotnya sumbernya harddisknya misalkan rusak, pindahin dulu sebelum recovery ke harddisk yang baru. Teman-teman tidak perlu verifikasi copy data karena itu biasanya cukup lama banget. Biasanya saya jarang ya checklist ini, kecuali kalau kita hanya cloning biasa, ya sumbernya ini masih sehat ya, karena ini yang untuk video tutorial ini masih sehat ya untuk sumbernya, begitu kira-kira. Teman-teman cukup mudah ya. Jadi slot ini adalah harddisk sumbernya dan target ini adalah harddisk tujuan begitu. Jadi dari atas ini di cloning ke target, maka nanti isinya akan sama persis ya. Ini juga ya yang saya lakukan untuk recovery data pada harddisk yang sentinelnya cukup parah. Oke teman-teman, hanya itu dulu untuk video kali ini. Ini tinggal start saja. Saya tidak akan store, nanti ini data saya hilang gitu ya. Semoga bermanfaat. Jika ada yang tanyakan langsung saja coret-coret di bawah, dan terima kasih.